Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang masih boleh melimpah dalam kehidupan kita. Itu terbukti ketika kita boleh bernapas sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Katakan amin. Saat ini saya ingin membagikan sharing firman Tuhan yang berjudul Iman Kunci Mengalahkan Ketakutan, yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Firman ini berkata supaya kita tidak takut karena Tuhan adalah keselamatan kita, terang kita. Firman ini juga berkata bahwa Tuhan adalah benteng kehidupan kita. Kepada siapakah kita harus takut? Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kita. Aman dalam lindungan Allah. Supaya firman ini berkata supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, persoalan pekerjaan kita, persoalan rumah tangga kita, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan setiap kita, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun yang menjadi permasalahan yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu semua mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan. Aman dalam lindungan Allah. Yang dimaksud di sini ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan hidup di dalam kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan aman dalam lindungan Allah ketika kita benar-benar berseru dan berserah kepada Tuhan. Tujuan dari khotbah ini adalah supaya setiap anak Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa COVID-19 yang sekarang yang terjadi di dunia ini menghilangkan pekerjaan kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan akan meninggalkan setiap kita. Kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kita untuk tetap berseru dan berpengharapan kepada Tuhan. Masalah yang membuat orang menjadi takut. Bolehkah kita menjadi takut? Kita kembali kepada teks yang dikatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan setiap kita. Kita sebenarnya tidak boleh menjadi takut. Kalau kita percaya Tuhan adalah Allah Immanuel, kita tidak boleh menjadi takut karena Allah itu Allah yang ada ketika kita merasa suka, ketika kita merasa duka, bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Ada 3 poin supaya kita tidak boleh menjadi takut. Yang pertama, ketakutan membuat orang kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan di Ayub 3 ayat 25 berkata, karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Firman ini berkata bahwa kita tidak boleh menjadi takut. Kalau kita percaya Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap kita, kita harus tetap berseru dan berpengharapan seutuhnya kepada Tuhan. Kita percaya masa depan kita, masa depan yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Masa depan kita, masa depan yang cemerlang ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan. Bagaimana contoh hidup dalam Tuhan? Kita membaca firman, hidup. Kehidupan kita mencerminkan bahwa kita adalah anak Allah. Kita mencerminkan bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Firman ini juga berkata, apa yang kucemaskan itulah yang menimpa aku. Kita tidak boleh cemas akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa COVID-19 ini membuat kita kehilangan pekerjaan. Kita menjadi cemas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Atau di tahun 2020 kemarin banyak sekali yang kita alami. Kita tidak pernah menyangka bahwa dalam hampir 1 tahun penuh kita mengalami COVID-19 yang membuat kita merasa cemas akan tahun 2021. Kita percaya, kalau kita percaya Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita, kita tidak boleh takut untuk menjalani tahun 2021, apa yang akan terjadi dalam sepanjang tahun ini. Dan yang kedua, tidak takut terhadap pergumulan hidup, yang diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi engkau kemenangan. Di sini dikatakan jangan takut.
dan jangan bimbang karena Tuhan menolong kita. Karena Tuhan, ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah benteng kekuatan kita, pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kita, kita percaya seutuhnya kepada Tuhan, tidak meragu-ragukan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka kita percaya Tuhan, di dalam Tuhan kita akan mendapat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, janji Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Di dalam pendukung firman ini di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kebangkitan, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita percaya ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, Tuhan memberikan roh yang kuat, roh yang tidak takut. Ketika kita berkhotbah, ketika kita menyampaikan kabar baik kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak mengalami kasih Tuhan, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang jauh hidupnya daripada Tuhan, orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita berani untuk menyampaikan kabar baik. Kita berani untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya sang juru selamat kita yang hidup. Katakan amin. Kesimpulan dari khotbah ini adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan seutuhnya, tidak meragu-ragukan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Singkat dari pesan dari firman ini adalah, percayalah bahwa Tuhan merancang masa depan kita, dan setiap kita harus tetap berpegang kepada Tuhan, karena Allah itu adalah Allah Immanuel. Sekian dari pesan sharing saya di pagi hari ini. Terima kasih.